selaku wali kelas 6B dan teman-teman tercinta kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat tentang pendidikan karakter yang harapannya para generasi muda mempunyai visi untuk membangun negeri ini. Saya juga berharap semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk para hadirin sekalian dan khususnya saya pribadi. Hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa kita tengah menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu menurunnya moral di kalangan remaja. Banyak remaja yang saat ini terpengaruh oleh kehidupan hedonis dan kehidupan mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini telah terbukti dari data yang disampaikan oleh beberapa lembaga. Misalnya lembaga independen menyampaikan bahwa fakta 65% remaja saat ini telah berhubungan seksual seperti ciuman, hubungan seks bebas, dan hubungan sesama jenis. Tidak hanya itu, data yang dikeluarkan oleh BNNN, Badan Narkotika Nasional, tidak kalah mengherankan bahwa pengguna narkoba di kalangan remaja mencapai 79% tahun 2015. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, bahkan mereka juga mengatakan setiap 7 menit terdapat korban meninggal dunia akibat pengguna narkoba. Hadirin yang saya hormati, setelah diteliti ternyata pemuda saat ini telah kehilangan karakternya sebagai ksatria. Hal ini disebabkan ada lemahnya pendidikan karena yang mereka dapatkan baik dari sekolah maupun di rumah. Lebih dari itu, sekolah saat ini hanya mengejar pendidikan berupa hasil daripada pendidikan yang mengutamakan agar anak didiknya mempunyai pendidikan yang baik. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jam pendidikan agama dan pendidikan moral di sekolah. Oleh sebab itu yang kita butuhkan saat ini adalah pendidikan karakter untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi di negeri ini. Demikianlah pidato saya yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan terutamanya wali kelas saya Ibu Lailatul Izzah. Dan yang terakhir, teman-teman yang saya cintai. Selanjutnya, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, sehingga bisa mendengarkan pidato saya pada hari ini. Saya di sini ingin berpidato mengenai bencana banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kita mengetahui banyak sekali akibat dari banjir. Seperti contohnya, banyak sekali orang yang kehilangan rumah, barang berharga, dan yang lebih parahnya lagi, jika ada yang kehilangan nyawa karena banjir.
banjir memang disebabkan oleh alam. Namun, justru banjir lebih banyak disebabkan oleh manusia. Contohnya, manusia banyak sekali yang membuang sampah di sungai, yang menyebabkan tersumbatnya aliran sungai, sehingga menyebabkan banjir. Lalu, contoh yang kedua, banyak sekali manusia yang menebang pohon-pohon di hutan. Padahal kita mengetahui bahwa hutan merupakan tempat penyerapan air. Lalu, contoh yang ketiga, daerah pegunungan, di mana air disimpan, di tanah malah dibangun bangunan, dan banyak lagi contoh yang lain. Banjir yang terjadi karena alam memang sulit dicegah, tetapi apakah kita harus berdiam diri? Mari lakukan kegiatan positif, seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan kegiatan reboisasi, karena dengan melakukan kegiatan reboisasi dapat menyerap air karena telah adanya pohon, sehingga tidak terjadi banjir. Lalu yang terakhir, melakukan tebang pilih. Oleh karena itu, mari kita mulai kegiatan positif itu dari sekarang. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Yulandari. Saya ingin membacakan teks pidato tentang perpisahan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah, beserta Dewan Guru yang saya hormati, teman-teman siswa kelas 6B, untuk mewakili pertemuan kita pada hari ini, mari kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul hari ini dalam rangka perpisahan sekolah. Mudah-mudahan acara perpisahan pada pagi hari ini membawa pesan tersendiri bagi kita semua. Saya mewakili seluruh siswa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir pada acara ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kepala sekolah, guru-guru, staf sekolah, teman-teman, dan orang tua siswa. Guru-guru dan teman-teman, sungguh tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah 6 tahun kami belajar dan menimba ilmu di sekolah ini. Semua ilmu yang kami peroleh di sekolah ini sangatlah berarti dan akan terus kami kenang. Setelah 6 tahun kami belajar bersama Bapak Ibu Guru, saya selaku perwakilan dari kelas 6 mengucapkan terima kasih dan ingin meminta maaf atas kesalahan kami. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada orang tua yang telah memberi motivasi kami semua. Untuk teman-teman, meskipun sudah lulus, kita harus lebih giat belajar untuk mencapai cita-cita. Selama sekolah, kami sebagai siswa sangat bangga berkat jerih payah semua guru, kami bisa lulus dari SD ini. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sekian pidato dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato tentang moral atau pendidikan karakter. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua segala rahmat semoga melimpah kepada kita semua. Di pagi yang begitu cerah ini, akhirnya kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan yang sehat.
Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tentang moral atau pendidikan karakter. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin semua yang telah berkenan hadir. Pada usia remaja adalah usia di mana rasa labil meningkat. Di waktu menginjak remaja, pembentukan karakter sedang dibentuk. Oleh karena itu, kita semua harus memahami hal tersebut. Hal utama yang sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian adalah faktor atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Bagaimana? Apa yang terjadi di sekitar lingkungan akan memberikan dampak positif maupun negatif tergantung dari keadaan sekitarnya. Jika anak dibiasakan pada lingkungan yang baik, maka moralnya pun akan bagus atau baik. Begitupun sebaliknya. Jika seseorang berada pada lingkungan negatif, maka moralnya akan jelek atau kurang baik. Berdasarkan beberapa hal tersebut, disarankan kepada bapak atau ibu khususnya agar membiasakan anak berada pada lingkungan positif. Dengan demikian, anak juga memiliki hal yang positif atau baik. Mungkin itu saja yang mampu untuk saya sampaikan. Untuk itu, kurang dan lebih baik dan lebihnya mohon untuk dimaafkan oleh hadirin semua. Salam sejahtera dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda, beserta teman-temanku yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih selalu memberikan segala nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat baik lahir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu terlipat curahkan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah alam ini dari alam kegelapan menjadi alam yang penuh cahaya iman. Rekan-rekanku sekalian yang saya banggakan, dalam kesempatan ini, insya Allah saya akan membahas sedikit mengenai anak soleh. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, siapakah yang di sini ingin menjadi anak yang soleh dan solehah? Sepertinya kita semua pasti ingin menjadi anak yang soleh dan solehah. Tapi menjadi anak yang soleh dan solehah itu tidak mudah loh. Menjadi anak yang soleh dan solehah banyak hal-hal yang harus diperhatikan atau banyak perbuatan-perbuatan yang harus dijalankan. Di antaranya yaitu pertama, perbuatan kita harus menyenangkan hati kedua orang tua, yaitu dengan cara apa? Misalkan rajin belajar, membantu orang tua, dan jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Jangan sampai karena sedang sibuk kita lupa sholat, karena sholat 5 waktu adalah merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh orang yang beragama Islam, termasuk kita ini, rekan-rekanku yang berbahagia. Kedua yaitu mencermati segala perintah orang tua dan guru, bertutur kata yang lemah lembut, sopan santun. Yang terakhir, jangan lupa selalu mendoakan kedua orang tua, yaitu doanya yang berbunyi Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Itulah doa yang harus selalu kita baca setiap waktu. Mudah-mudahan dengan selalu mendoakannya kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalam. Pidato tentang perpisahan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Bapak atau Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, para Dewan Guru tanpa menyebut satu persatu, yang terhormat para orang tua kami serta kamu undangan yang saya banggakan, juga teman-teman sekalian. Pertama-tama saya panjatkan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya dan yang telah berikan nikmat iman Islam serta nikmat sehat, dan kita dapat berkumpul di sekolah ini dalam rangka perpisahan sekolah. Terkhusus kepada semua guru-guru, kami mungkin selama kami bersekolah di sini kami telah banyak melakukan kesalahan dan membuat Bapak dan Ibu guru marah terhadap tingkah laku kami. Saya mewakili teman-teman siswa kelas 6B mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga sangat berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar dan telah mendidik kami di sekolah ini dengan baik, sangat sabar dan tidak mengenal lelah dalam membimbing kami sehingga kami pun dapat lulus dari sekolah ini. Mudah-mudahan semua jerih payah dari semua guru yang bertugas mengajar dapat diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran dengan baik, diberi kebahagiaan selalu, amin. Terkhusus juga untuk teman-teman semua, lanjutkan perjuangan kita semua untuk dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Akhir sukses selalu buat teman-teman semua. Semoga guru-guru kita dan Allah selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky, kelas 6B. Saya akan pidato tentang narkoba. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang cukup teduh ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah atas segala nikmat dan rahmat berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di forum penerangan bahayanya narkoba. Hadirin yang saya hormati, mengonsumsi narkoba adalah perbuatan yang menimbulkan kejahatan dan sekaligus perbuatan keji yang harus jauhi agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin yang saya hormati, janganlah sekali-kali kita mencoba untuk menggunakannya. Jika kita menggunakannya, kita akan rugi seumur hidup. Dan dari itu, marilah para putri dan putra bangsa jauhilah narkoba dan mulailah berlomba meraih cita-cita agar kelak kita tidak merugi. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya itu pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru dan teman-teman sekalian, saya Reski akan berpidato mengenai pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses sadar dan terencana dari setiap individu maupun kelompok untuk membentuk pribadi yang baik dan mengembangkan potensi yang ada dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan yang diharapkan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasananya belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Setelah mengembangkan potensi dirinya,
melalui proses pendidikan diharapkan memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kecerdasan, akhlak manusia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Demikianlah pidato saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan tempat yang disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berpidato tentang lingkungan dan perpisahan sekolah. Yang terhormat Ibu Wali kelas yang saya hormatin dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan ridhonya kita bisa berkumpul pada hari yang cerah ini. Teman-teman yang berbahagia, sudah sepatutnya kita tahu bahwa kebersihan lingkungan di sekitar kita harus dirawat dan dijaga. Jika lingkungan bersih, maka bencana lingkungan juga akan mencegah berbagai penyakit yang mungkin timbul dari mana saja. Hal pertama yang dapat kita lakukan dalam lingkungan adalah membersihkan lingkungan sekolah kita, yaitu MI Al-Huda, terutama kelas yang kita gunakan. Sekolah ini sangat berarti dan terus kami akan kenang. Kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah sabar dan penuh kasih sayang membimbing kami. Menimba ilmu, kami berdoa semoga apa yang telah diberikan menjadi bekal kami untuk menjadi manusia yang berguna. Di mana ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Semoga perpisahan kali ini bukanlah akhir dari segalanya. Kami yang nantinya akan menjadi alumni sekolah akan tetap menjalin silaturahmi dengan sekolah kami yang tercinta ini. Kami pun selaku siswa mungkin telah banyak membuat kesalahan dan merepotkan pihak-pihak pendidik di sekolah ini. Kami mengucapkan beribu-ribu maaf kepada ibu dan bapak guru semua. Demikianlah sambutan dari saya selaku perwakilan siswa dalam acara perpisahan sekolah tercinta ini. Semoga kelak kita dapat meraih cita-cita dengan terus semangat. Demikianlah pidato dari saya. Mohon maaf apabila kata banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pidato perpisahan kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak atau Ibu Guru, yang terhormat para tamu undangan, kawan-kawanku yang berbahagia terlebih dahulu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita pada kesempatan ini. Kita dapat berkumpul pada perayaan perpisahan kelas 6. Guru-guru dan teman-teman, sungguh tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah 6 tahun kami belajar dan menimba ilmu di sekolah ini. Kami mendapatkan ilmu yang tak terhingga, semuanya berkat guru-guru yang telah mengajari kami. Kini akhirnya hari kelulusan itu tiba setelah 6 tahun kami belajar. Bersama Bapak atau Ibu Guru, saya selaku perwakilan dari kelas 6 mengucapkan terima kasih dan ingin meminta maaf atas
perbuatan salah kami semuanya. Tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada orang tua kita semua yang telah memberikan motivasi kepada kami semua. Untuk teman-teman semua, meskipun sudah lulus, tetapi kita harus lebih giat lagi belajarnya. Akhirnya, kata saya dan teman-teman ingin mengucapkan selamat tinggal sekolah ini, dan kami tidak akan melupakan sekolah ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nobel Zahran dari kelas 6B. Saya akan membaca pidato tentang banjir. Langsung saja kita mulai pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak, Ibu, guru, dan terutamanya wali kelas saya, Ibu Lailatul Iza, dan terakhir teman-teman yang saya cintai. Selanjutnya, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mendengarkan pidato dari saya pada hari ini. Saya di sini ingin berpidato mengenai banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kita mengetahui banyak sekali akibat dari banjir, seperti contohnya banyak sekali orang yang kehilangan rumah, dan yang kehilangan parahnya lagi jika ada yang kehilangan nyawa karena banjir. Banjir memang disebabkan dari alam, namun justru banjir lebih baik disebabkan oleh manusia. Contohnya, manusia banyak sekali yang membuang sampah di sungai, yang menyebabkan tersumbatnya aliran sungai sehingga menyebabkan banjir. Lalu contoh yang kedua, banyak sekali manusia yang menebang pohon-pohon di hutan. Padahal kita mengetahui bahwa hutan merupakan tempat penyerapan air. Lalu contoh yang ketiga, daerah pegunungan di mana air disimpan di tanah malah dibangun bangunan, dan banyak lagi contoh yang lain. Banjir yang terjadi karena alam memang sulit dicegah, tetapi apakah kita harus berdiam diri? Mari lakukan kegiatan positif seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan kegiatan reboisasi. Kegiatan reboisasi dapat menyerap air karena telah adanya pohon sehingga tidak terjadi banjir. Dan yang terakhir, melakukan tebang pilih. Oleh karena itu, mari kita mulai kegiatan itu dari sekarang. Cukup sekian pidato yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman, serta sehat, dan dapat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para ulama, kepada umatnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Apakah kalian tahu kenapa kita harus cinta pada tanah air sendiri? Iya, itu bergotong royong memang betul. Kita harus cinta pada tanah air kita karena kita bangsa Indonesia kaya akan budaya dan suku yang bermacam-macam. Kita harus bersyukur dengan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Kita sanggup memiliki suku bangsa yang berbeda dengan kita atas limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sanggup mengenal satu sama lain. Contoh,
cinta pada tanah air, yakni kita harus mengasihi produk dalam negeri. Disitulah kita membeli barang-barang kebutuhan kita. Walau kita membeli di luar negeri, belilah saja di Indonesia. Jadi, bila kita ingin membeli barang kebutuhan, kita beli saja di negara kita sendiri. Indonesia mempunyai budaya yang melimpah. Di Indonesia ada banyak sekali macam-macam budaya. Budaya di dalam negeri kita turun menurun alasannya yakni budaya itu digunakan oleh anak cucunya. Contoh, budaya itu yakni dari watak pernikahan, lagu daerah, dan masih banyak lagi budaya yang terdapat di Indonesia. Suatu ketika juga budaya itu akan digunakan oleh anak kita sendiri. Demikian dialog saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi hadirin semua. Semoga bermanfaat bagi hadirin semua. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah MI Al-Huda dan saya hormati kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada untuk menyampaikan pidato tentang bahaya narkoba ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap waktunya semakin hari begitu besar. Hal tersebut mungkin dikarenakan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga para pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat aditif lainnya itu tentu saja membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai salah satu contoh dari dampaknya antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, penurunnya produktivitas, kerja secara gratis, kriminalitas, dan tindakan kekerasan lainnya yang semakin merajalela dan semakin meningkat. Penyalahgunaan narkoba dapat kita cegah melalui program-program diantaranya mengikuti kegiatan-kegiatan nasional, tidak bergaul dengan pengguna narkoba, tidak mudah untuk terpengaruh ajakan untuk pengguna narkoba. Pengguna narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu wali kelas serta teman-teman sekalian yang saya cintai, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari yang cerah ini, teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Salah satu agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah kita ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari secara teratur, dan PSN 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Teman-teman sekalian, sebagai penutup saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman penuh. Kedepannya saya juga berharap kita sebagai umat manusia dapat lebih giat dalam menjaga kebersihan lingkungan dimanapun. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah serta Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu lagi pada hari ini. Pidato yang ingin saya sampaikan adalah tentang pahlawan. Tanggal 10 November atau biasa kita kenal dengan Hari Pahlawan adalah hari di mana rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Semangat dan keberanian para pahlawan haruslah kita teladani. Kita sebagai generasi penerus seharusnya mencontoh sikap para pahlawan yang berani berkorban demi bangsa Indonesia. Tugas kita saat ini adalah memberi makna baru kepahlawan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan bekal pendidikan kita bisa menjadikan bangsa ini sejahtera, maju, dan sama-sama dengan bangsa lain. Ini juga merupakan cita-cita leluhur yang harus kita wujudkan sebagai generasi muda Indonesia.
Melalui Hari Pahlawan, kita berharap semoga bangsa kita menjadi bangsa yang produktif dan kreatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Lisan Jidan Prianto. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam rangka pendidikan nasional. Hadirin yang berbahagia ini mencari ilmu. Allah pernah menguji para malaikatnya bahwa ternyata tiada seorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecualinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipannya. Bahkan malaikat pun tidak memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah kita ajarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki ini. Hadirin yang saya hormati, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin yang ada di sini, para hadirin yang dirahmati dan selalu dilimpahkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kali ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan, namun akan menjadi besar jika dilaksanakan dan dimaknai oleh semua hadirin yang di sini. Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwa lingkungan adalah tempat penting perkembangan dan pertumbuhan manusia. Baiknya lingkungan akan menghasilkan manusia yang baik, begitu pula sebaliknya. Lingkungan baik itu pertama baik dalam aspek fisiknya, seperti kebersihan dan keindahan tata letak dan lokasi yang menyehatkan akan membuat siapa saja yang berada di lingkungan tersebut akan sehat dan baik pula. Namun ada juga lingkungan psikologis, di mana lingkungan yang bersih perilaku dan aman-aman sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Buruknya dan tidak kondusifnya lingkungan akan mengakibatkan manusia terancam dan tidak merasa aksi sederhana kita terhadap kepedulian lingkungan dapat mengakibatkan pengaruh yang besar tidak saja untuk diri sendiri, namun kepada semua orang. Begitu sebaliknya, sedikit saja pelanggaran yang kita lakukan untuk merusak lingkungan, maka akan berdampak kepada diri kita dan juga orang lain. Maka dari itu, bersihkan lingkungan sekitar. Mari sama-sama menjaga kebersihan dan ketenangan antara manusia, apalagi dalam kondisi seperti ini. Mari kita menerapkan protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker
standar dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, meningkatkan imun, menaati aturan. Sekian pidato dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi. Pidato perpisahan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda, Bapak dan Ibu guru, juga teman-teman semuanya yang saya sayangi. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita semua kesehatan, sehingga hari ini kita berkumpul pada acara perpisahan siswa kelas 6. Sholawat serta salam mari kita limpahkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya selaku perwakilan teman-teman kelas 6 berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membimbing kami selama 6 tahun ini. Dan teman-teman juga ingin meminta doa restu agar kami bisa diterima di sekolah yang menjadi tujuan kami selanjutnya. Juga agar saya dan teman-teman bisa menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya juga berpesan kepada adik-adik saya kelas supaya rajin belajar dan bisa mewujudkan cita-citanya. Sekian pidato dari saya. Bila salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Aureliana Syarafafi dari kelas 6B. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang narkoba. Dikarenakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia semakin bertambah dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan rakyat dan para pemuda bangsa banyak yang kehilangan masa depan dan cita-cita mereka. Maka hari ini saya juga akan menyampaikan dan beberapa bahayanya dari penggunaan narkoba. Sebelum itu, saya juga akan menjelaskan apa itu narkoba. Narkoba yaitu secara umum suatu jenis
bahan obat-obatan yang apabila digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh manusia. Selanjutnya, bahaya dari narkoba itu sendiri adalah secara umum dapat merusak kesehatan tubuh, perubahan perilaku, kriminalitas, dan tindakan yang negatif lainnya. Selanjutnya, tujuan pidato ini adalah saya ingin semua para pemuda-pemudi di Indonesia bisa bebas dari narkoba. Dan manfaat dari pidato ini adalah agar kita memahami tentang apa itu narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Ali. Saya ingin menyampaikan pidato tentang kebersihan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang bersih dan suka membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Jadi, marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Hadirin sekalian, jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh anak-anak kita dan orang-orang dekat kita, maka kita pun akan mendapat manfaatnya. Oleh karenanya, mari ajarkan sedini mungkin terhadap anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan agar kelak mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, dan suka berbuat kebaikan. Dengan mengajarkan kebersihan kepada anak-anak, diharapkan mereka bisa mandiri dan terbiasa mengatasi hal-hal yang sulit untuk diselesaikan. Seperti kita ketahui, di masa sekarang masih banyak orang-orang yang tidak peduli untuk diselesaikan. Seperti kita ketahui, di masa sekarang masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan membiarkannya menjadi kotor. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini
dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, terima kasih saya ucapkan atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang pendidikan harapan generasi muda. Saya juga berharap semoga yang saya sampaikan memberi manfaat untuk para hadirin sekalian dan khususnya saya pribadi. Hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa kita tengah menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu menurunnya moral di kalangan remaja. Banyak remaja saat ini yang terpengaruh oleh kehidupan hedonis dan kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, kurangnya sopan dan santun antara yang muda terhadap yang lebih tua. Dan yang lebih memprihatinkan, saat ini sudah banyak generasi muda bangsa ini yang terpengaruh penyalahgunaan narkoba. Terbukti dari data independen yang dikeluarkan oleh BNN, Badan Narkotika Nasional, mengatakan setiap 7 menit korban meninggal akibat narkoba. Oleh karena itu, saya mengajak teman dan hadirin sekalian agar kita lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah dan tawadu. Hadirin sekalian, demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang cukup teduh ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di forum penerangan bahaya narkotika ini. Hadirin yang saya hormati, mengonsumsi narkoba adalah satu di antara perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan, perbuatan setan dan sekaligus perbuatan keji yang harus dijauhi agar kita selamat di dunia dan di akhirat, serta lingkungan masyarakat pun tentram. Tidak ada satu kejahatan pun yang jangan sekali-sekali mencoba untuk menggunakan narkoba, karena jika kita mencobanya maka akan rugi seumur hidup. Hidup kita terasa terbelenggu dan ketergantungan terhadap sesuatu yang justru merusak hidup kita. Maka kita dari itu, marilah para putra dan putri bangsa yang ada di tanah air ini mulai sekarang menjauhi narkotika dan mulailah berlomba-lomba meraih cita-cita yang tertinggi agar kelak menjadi orang yang tidak merugi. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Alamsyah, atau kalian bisa memanggil saya dengan nama Ilham. Saya bersekolah di Huda dan sekarang saya sudah duduk di kelas 6B. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi baik dan sehat selalu ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang saya beri judul pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan badan. Apa kalian tahu kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan badan?
Ada yang tahu nggak? Karena lingkungan yang bersih akan menjadikan kita sehat. Kalau lingkungan kita kotor, pasti banyak lalat. Lalat kan pembawa penyakit. Jadi, kalau lingkungan kita kotor, kita pasti sakit. Menjaga lingkungan kita mulai dari rumah kita dahulu. Rumah yang bersih pasti akan membuat kita nyaman. Gimana caranya? Lantai rumah kita harus kita sapu setiap hari. Kalau ada pajangan di rumah kita, harus sering-sering dilap biar debu tidak menempel. Begitu juga dengan tempat tidur kita, harus bersih agar kita bisa tidur dengan nyaman. Pakaian yang kita pakai setiap hari harus bersih agar terhindar dari penyakit kulit. Kita harus mandi 2 kali sehari agar badan kita tetap bersih. Itulah teman-teman, kenapa menjaga kebersihan itu sangat penting. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholawat serta salam kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Hari ini saya akan berpidato tentang pahlawan wanita Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini, atau yang sering kita panggil dengan sebutan Ibu kita Kartini. Beliau lahir di Jepang pada tanggal 21 April. Maka dari itu, di setiap tanggal 21 April kita selalu memperingati Hari Kartini, yang tujuannya adalah untuk mengenang jasa-jasa beliau yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Beliau juga yang telah memperjuangkan hak-hak wanita dan pelopor emansipasi wanita, yang artinya wanita Indonesia juga dapat menjadi seorang pemimpin. Seperti di sekolah kita ini yang dikepalai oleh seorang ibu, seorang wanita yang saya hormati, yaitu Ibu Jamiatul Muthaharoh, dan wali kelas kita kelas 6B yang sangat saya sayangi, tidak lain adalah Ibu Lailatul Izzah. Semoga beliau dan ibu lainnya selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pidato dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru Wali kelas 6B dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat jasmani dan rohani, serta tidak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya kesadaran kita dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah sesuatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai macam penyakit yang banyak mengintai kita pada musim hujan seperti sekarang ini. Jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh orang-orang di sekitar kita, maka kita pun akan mendapatkan manfaatnya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat kita mulai dari diri kita sendiri. Contohnya, membiasakan diri membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, di saat sekarang ini banyak sekali teman ataupun saudara kita yang terkena penyakit demam berdarah. Bukan dari diri kita sendiri, contohnya membiasakan diri membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, di saat sekarang ini banyak sekali teman ataupun saudara kita yang terkena penyakit demam berdarah. Bukan tidak mungkin hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Karena penyakit demam berdarah itu diakibatkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang suka sekali bersarang di tempat-tempat yang banyak genangan air. Oleh sebab itu, ada baiknya jika kita selalu rutin membersihkan kamar mandi, kemudian menguras bak mandi, atau juga mengubur barang-barang yang berpotensi menimbulkan genangan air. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang bersih dan suka membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Seperti kata pepatah yang mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman, maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman penuh. Dan ketika kita peduli terhadap kebersihan lingkungan, itu sama saja kita menjaga kebersihannya, merawat lingkungannya, dan juga menjaga kelestarian lingkungan kita. Saya berharap ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga lingkungan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, terutama wali kelas saya Ibu Lailatul Iza. Dan yang terakhir teman-teman saya yang saya cintai. Selanjutnya mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mendengarkan pidato dari saya pada hari ini. Saya di sini ingin berpidato mengenai banjir.
Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Banjir yang terjadi karena alam memang sulit dicegah. Tetapi apakah kita harus berdiam diri? Mari kita lakukan kegiatan positif seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan kegiatan reboisasi dan dapat menyerap air karena telah adanya pohon sehingga tidak terjadi banjir. Yang terakhir, melakukan tebang pilih. Oleh karena itu, mari kita mulai kegiatan itu dari sekarang. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hervin dari kelas 6B. Saya akan membacakan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu guru pembimbing dan yang saya sayangi teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini pada hari ini, dan perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit tentang keberagaman yang ada di negara kita ini. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, agama, dan adat istiadat. Maka dari itu bangsa Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan itu sangat sesuai dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga akan kekayaan tersebut. Maka dari itu kita juga harus menjaga keberagaman itu. Bagaimanapun caranya. Caranya dengan hidup rukun dan saling menghormati. Contohnya, kita tidak boleh menghina atau mengejek salah satu suku maupun agama yang ada di negara tercinta kita ini. Sebab jika hal itu terjadi, maka akan timbul perpecahan di negara kita, dan kita tidak mau hal itu terjadi. Contoh kecil saja yang sering terjadi, misalnya kita mengejek ras salah satu suku yang ada, misalnya suku Papua, yang memang diciptakan mempunyai warna kulit yang berbeda dengan suku yang lain, maka pasti suku Papua yang diejek itu akan marah. Maka dari itu kita harus menghormati suku lain. Jika kita dapat hidup dengan rukun dan berdampingan, maka stabilitas bangsa Indonesia akan terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani. Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada guru-guru dan teman-teman saya di lingkungan sekolah tercinta ini. Bapak, Ibu, guru, dan teman-teman saya yang saya cintai, izinkan saya pada hari ini menyampaikan sedikit pidato yang mengenai pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan salah satu lingkungan yang perlu kita rawat kebersihannya. Lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan,
Alangkah tidak bijaknya jika lingkungan di sekitar kita terlihat tidak enak dipandang dan terasa tidak lagi nyaman. Apalagi sekolah ini yang setiap hari kita datangi untuk menuntut ilmu. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk, dan rapi, sehingga kita belajar tidak lagi terganggu dengan ketidaknyamanan akan adanya sampah. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari murid sekolah ini sangat menginginkan untuk terus dijaganya kebersihan lingkungan sekolah yang kita cintai. Setiap kelas seharusnya sudah memiliki kedisiplinan sendiri. Akan pentingnya kebersihan setiap siswa yang memiliki jadwal piket, sudah sepatutnya mereka datang lebih awal, sehingga ketika pelajaran pertama sudah dimulai, lingkungan kelas kita sudah mulai bersih dan nyaman untuk ditempati. Seperti halnya yang diajarkan oleh agama bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Ajaran tersebut tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani, tapi juga mencerminkan kebersihan rohani. Dengan adanya kesadaran kita semua akan kebersihan lingkungan sekolah, semoga saja kita menjadi salah satu bagian yang menjadikan sekolah kita sebagai tempat yang membawa kita terus menjaga keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang saya sayangi, sebagai penutup saya ingin mengajak semua teman-teman saya untuk saling bahu-membahu, menjaga kebersihan lingkungan, tapi juga mencerminkan kebersihan rohani. Dengan adanya kesadaran kita semua akan kebersihan lingkungan sekolah, semoga saja kita menjadi salah satu bagian yang menjadikan sekolah kita sebagai tempat yang membawa kita terus menjaga keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang saya sayangi, sebagai penutup saya ingin mengajak semua teman-teman saya untuk saling bahu-membahu, menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang kita cintai agar menjadi sebuah sarana belajar yang kondusif dan nyaman dengan mengawali dari kebersihan. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Jika ada salah kata, semoga bisa dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.